Saya nggak punya modal. Saya sudah berapa kali bilang bahwa modal itu bukan cuman uang. Modal itu bisa apa? Modal relasi. Saya membuat video saya pertama kali SB30, Pak, gimana cara mendapatkan profit tanpa modal? Anda bisa jadi makelar. Bahasa sekarang kerennya, mau namanya dropshipper, mau namanya reseller. Tapi intinya Anda memperkenalkan orang yang butuh mobil sama yang jual mobil, Anda menjadi orang tengah, Anda sudah bisa dapat profit. Itu modal di mana? Modal mempertemukan orang yang beli sama modal mempertemukan orang yang mau jual. Kan bisa. Anda punya Instagram, punya follower banyak, posting mobil, review. Instagram Anda diserbu orang, padahal Anda mobilnya juga nggak ada. Anda cuma mempertemukan orang yang berminat sama mobil, sama Anda dipertemukan sama orang yang jual mobil. Itu sudah bisa jadi bisnis. Dan gitu kamu ngomong nggak punya modal. God, Anda tuh selalu bilang modal, duit paling utama. Kamu dikasih duit pun, ratusan juta pun, miliaran pun, habis kalau nggak ngerti cara bisnisnya. Oke, modal kedua itu apa? Tadi kan saya sudah ngomong modal relasi. Kedua, Anda tuh punya modal apa? Skill. Emang orang kerja pertama kali itu langsung punya modal duit? Nggak punya, tapi Anda punya tenaga. Anda punya apa yang bos Anda nggak punya. Anda bisa berikan. Bos, saya punya kemampuan berbicara. Bos, saya punya kemampuan menarik pelanggan. Ya bos pasti mau lah. Apa kamu harus punya modal? Enggak. Kamu harus ingat ya, pendiri McDonald itu pertama kali bukan Ray Kroc. Ray Kroc itu cuman orang yang bekerja dan dia itu justru yang membesarkan gerai McDonald yang satu gerai aja. Gara-gara dipegang Ray Kroc, gerainya itu bisa sampai ratusan gerai dan sekarang udah entah sudah di berapa puluh negara dan teritori di dunia. Modalnya Ray Kroc apa? Skill. Dan kamu tuh selalu bilang bahwa harus uang lagi, modal uang lagi. Otakmu itu kebanyakan makan micin. Makanya makan itu suplemen supaya otakmu itu encer. Iya kan? Selalu identik dengan yang namanya modal uang. Please. Iya kan? Kalian itu selalu otak kalian itu dipikir bahwa kalian itu uang yang paling segalanya. Bukan. Kamu dikasih uang pun, dititipin uang pun, kamu nggak ngerti cara ngelola, habis untuk foya-foya. Kamu juga bingung mau dibuat jadi apa. Ngerti? Modal yang ketiga. Kamu tadi modal relasi sudah. Sekarang modal skill sudah. Modal apa? Kejujuran. Bos mana yang nggak suka orang jujur? Partner bisnis mana yang nggak suka orang jujur? Kamu dititipin uang berapapun, kamu tetap punya value jujur. Kejujuran adalah orang yang paling utama. Orang akan mempekerjakan kamu. Orang akan berpartner sama kamu. Karena orang paling takut berpartner itu apa? Kalau ditipu. 3 tanda kamu bermental pengemis. Yang pertama, senang yang gratisan. Orang bermental pengemis senang banget dapat sesuatu yang gratis. Malah dia bahagia. Padahal mental pengemis. Yang kedua, merasa dirinya paling susah. Orang bermental pengemis merasa dirinya paling susah. So, harus dikasihani, harus ditolong, harus dibantu. Dasar mental pengemis. Dan yang ketiga, orang yang senang dikasihani. Rasanya dia orang yang paling susah di muka bumi. So, dikasihanilah dia supaya dapat bantuan, dapat yang gratisan. Dasar mental pengemis. Jika hari ini kamu punya mental pengemis, kamu nggak akan kemana-mana. Kamu akan jadi pengemis. 10 sifat buruk yang harus Anda hilangkan. Setelah mendengarkan ini dan Anda berusaha mempraktekannya, maka dijamin dalam waktu setengah tahun, nasib Anda akan berubah. Tak peduli usia Anda berapa tahun sekarang ini dan seberapa buruk keuangan Anda sekarang ini, dengarkan 10 wisdom ini, maka hidup Anda akan berubah. Silahkan di like dan di follow akun ini demi mendapatkan berbagai wisdom menarik. Yang pertama, jangan gengsi dan eksistensi. Ada wisdom mengatakan, kalau Anda hidup dalam gengsi, maka Anda akan menderita dan merana. Padahal sudah tahu jelas-jelas diri sendiri itu nggak ada uang, lagi miskin. Tetapi tetap menjaga gengsi. Harus tampil keren, mau eksis, punya gadget baru, motor baru, mobil baru. Tidak ingin kalah gengsi di depan teman dan family. Ini sebenarnya salah kaprah. Gengsi itu bukan sebuah pengakuan dari orang lain. Gengsi itu sesungguhnya adalah martabat dan harga diri, hasil dari prestasi, pencapaian, dan kerja keras Anda. Kalau Anda sudah sukses, uang Anda sudah banyak, maka gengsi akan terpancarkan sendirinya tanpa perlu Anda memamerkannya pada orang lain. Yang kedua, jangan pamer. Sesungguhnya tidak ada harta benda apapun di dunia ini yang layak untuk Anda pamer. Orang yang suka pamer hanya akan mendatangkan petaka bagi dirinya sendiri. Dan orang-orang yang benar-benar sadar
menyadari bahwa sesungguhnya kekayaan itu adalah sebuah titipan dari Tuhan untuk membantu sesama. Hanya dengan sebuah kerendahan hati, walau punya banyak uang namun tidak sombong dan pamer, barulah kekayaan tersebut akan terus melekat pada orang yang berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, jangan hutang terlalu banyak. Jika penghasilan Anda itu pas-pasan, ya jalani aja hidup dengan style yang sesuai dan berusaha untuk mencari penghasilan lain untuk lebih baik. Namun jangan meminjam uang dengan kerabat, kolega, atau sanak famili, karena hanya akan menjatuhkan harga diri Anda di depan mereka. Anda akan dipandang tidak kompeten, apalagi sampai meminjam uang ke rentenir atau pinjol, akan semakin celaka. Seberapa sulit pun keuangan Anda, jangan sampai Anda cerita dan curhat sana-sini pada orang lain. Yang Anda harus lakukan adalah berjuang diam-diam. Tak perlu mereka tahu Anda lagi susah dan lagi miskin. Yang keempat, jangan mengeluh. Banyak sekali orang memiliki sifat buruk ini, yaitu tidak senang dengan prestasi dan pencapaian orang lain. Dan mereka berpikir, mengapa bukan aku yang berhasil? Mengapa tidak membantu aku? Familiku sukses dan kaya raya itu banyak, tetapi mereka tidak membantu aku. Maka Anda harus ingat ya, di dunia ini tidak ada orang yang wajib membantu Anda. Dan faktanya memang Anda tidak akan dibantu. Jadi walaupun Anda tidak ada uang, Anda tetap harus menjadi orang miskin yang bermartabat. Yang kelima, jangan suka mengambil keuntungan dari orang lain. Saat Anda lagi bokek, kantong kering, jadi inginnya hemat. Maunya gratisan, maunya ditraktir minum dan makan oleh teman-teman. Jika sering-sering demikian, Anda akan divonis sebagai tukang nebeng yang gak pakai modal. Orang-orang akan jauh kepada Anda. Tidak ada orang yang rela membantu Anda nantinya. Yang keenam, jangan suka ngotot mempertahankan pendapatnya sendiri. Dalam hidup ini tidak ada sesuatu pun yang mutlak benar atau mutlak salah. Jadi tidak perlu terlalu serius, terlalu baper, bawa perasaan. Ketika bertemu orang atau hal-hal yang membuat Anda sedih, jangan habiskan waktu dan air ludahmu untuk menyatakan bahwa Anda lebih benar dan dia salah. Berdebat dengan mereka hanya akan membuat Anda kehilangan teman dan kehilangan pelanggan, bahkan kehilangan orang yang Anda cintai. Yang ketujuh, jangan gegabah dan tidak konsisten. Banyak orang berpikir mereka gagal itu karena salah posisi, salah tempatnya, salah bosnya, salah perusahaannya, salah ini dan salah itu. Akhirnya mereka gonta-ganti bisnis, ganti pekerjaan, baru kerja 1 bulan pindah tempat lain. Gak cocok, pindah lagi. Seperti halnya menggali sumur, baru gali 1 meter, gak ketemu air, gali lagi tempat lain. Pindah sana, pindah sini. Anda itu bukan menggali sumur namanya, Anda hanya membuat lubang sana-sini, kehancuran sana-sini. Yang kedelapan, jangan sering emosi. Amarah yang tinggi bukan hanya membuat kekacauan sana-sini, tetapi juga memutuskan jalur rezeki Anda. Orang yang berwibawa, orang yang bijak, gak perlu mereka marah. Hanya 1 tatapan mata saja, 1 sorotan mata saja, sudah cukup menyelesaikan masalah. Orang yang bisa mengontrol amarah dan emosinya, keluarga akan semakin harmonis, karir dan bisnis akan semakin maju dan berjaya. Yang kesembilan, jangan iri hati dan cemburu. Manusia memang sering memiliki sifat susah lihat orang senang, dan senangnya lihat orang susah. Untuk bisa keluar dari sifat buruk ini, Anda harus berpikir, untuk apa menghabiskan waktu yang berharga Anda hanya untuk cemburu, iri hati sana-sini. Lebih baik move on, upgrade diri, memperbanyak belajar sesuatu yang berguna. Yang ke-10, jangan selalu mengatakan, aku miskin, aku tidak punya uang. Ingat, ucapan adalah doa. Apa yang kita sering ucapkan akan mempengaruhi alam bawah sadar kita dan juga mempengaruhi mindset kita. Kalau kita sudah terbentuk mindsetnya miskin, Anda sedang menarik kemiskinan masuk ke dalam hidup Anda. Ini namanya the law of attraction. Orang yang kaya pasti memiliki mulut dan kata-kata yang kaya juga. Jadi tetap harus mawas diri, memotivasi diri dengan berbagai wisdom seperti ini, bertekad teguh untuk terus maju dan memperbaiki diri. Dengan motivasi dan mindset seperti ini, hidup Anda hari demi hari akan semakin positif dan menuju kesuksesan. Hati-hati dengan pikiranmu. Pikiran mengarah pada perasaan. Perasaan mengarah pada tindakan. Tindakan mengarah pada hasil. Gak mau kan mendapatkan hasil yang negatif dan buruk? Yuk ubah pikiran sekarang juga. Apa yang kamu pikir, apa yang kamu ucap, apa yang kamu rasa akan datang kepadamu. Jangan main-main dengan pikiran.
Makanya saya bilang hidup itu mulai dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Silahkan biayai anak-anak kalian, ya, modali anak-anak kalian. Udah kamu bisnis ini, modali. Habis tuh modal. Percaya deh sama saya. Bapaknya bisnisnya X, anaknya harus ngikutin bapaknya. Itu sudah salah. Karena anak ini lahir ke dunia bukan harus menjadi bapak ibunya. Anak ini lahir ke dunia harus menjadi dirinya sendiri. Dia melakukan pekerjaan yang dia tidak suka, tidak akan berkembang. Berapa miliar pun uang yang disuntikan menjadi modal, gak akan berkembang. Kenapa? Bagian dalamnya tidak diubah. Harusnya tahap pertama, jadikan dia menjadi dirinya sendiri. Gimana caranya? 1, ajarkan dia bisa menerima dirinya apa adanya. 2, ajarkan dia supaya bisa mengenali dirinya luar dalam. 3, ajarkan kepada dirinya untuk tidak membandingkan dia dengan siapapun. Kalau temannya di sekolah pintar matematika, dia pintar olahraga, ya memang beda. Tidak usah dia harus pintar matematika. Jangan ketika dia idiot matematika kemudian dimarah-marahi. Siapa tahu kelebihan anak kita adalah memang olahraga. Apa menjadi olahragawan itu tidak akan menjadi kaya? Berapa gajinya Ronaldo di Saudi? 3,1 triliun per tahun. Kentutnya saja dibayar. Betul nggak? Dan belum tentu Ronaldo disuruh mengerjakan soal fisika, matematika bisa. Belum tentu. Karena setiap manusia itu jenius sebetulnya di bidangnya masing-masing. Cuman kita ingin semua orang seperti yang kita mau. Itulah orang tua kadang-kadang. Intervensi pada anak. Intervensi yang pertama pendidikan. Intervensi yang kedua pekerjaan. Intervensi yang ketiga adalah jodoh. Tuh. Rumah saya kencenah rumah saeun. Betul nggak? Ini saya sedang mengajarkan kesadaran. Karena yang punya rencana besar dengan anak-anak kita bukan ayah ibunya. Yang punya rencana besar dengan anak-anak kita adalah semesta, Allah. Temukan jeniusnya. Anak kita di mana? Kita ini hanya fasilitator. Dan yang keempat, izinkan anak kita menemukan bakat yang luar biasa dalam dirinya. Dan yang kelima yang luar biasa adalah setelah dia menemukan bakat dalam dirinya, kembangkan bakat itu sehingga menjadi berkah dalam hidupnya. Setelah itu ajarkan kepada mereka, nah, berkah itu bukan untuk kamu, tapi berkah yang dititipkan Allah kepada kamu agar kamu menjadi manusia yang bisa menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah pada semesta, baru jadi manusia yang berguna. Bukan IQ. Kunci kesuksesan dan kebahagiaan hidup adalah kecerdasan emosional alias EQ. Kecerdasan emosional itu lebih dari sekedar pencapaian akademis dan keterampilan teknis. Kecerdasan emosional adalah tentang memahami dan mengelola emosi kita, serta mengenali dan berempati dengan emosi orang lain. Kenapa ya EQ itu penting banget? Yang pertama, ketika kamu memahami emosi kamu dan apa pemicunya, kamu akan memiliki kendali yang lebih baik terhadap diri kamu sendiri dan terhadap reaksi kamu. Yang kedua, empati memungkinkan kita untuk terkoneksi lebih mendalam dengan orang lain. Yang ketiga, kalau kamu punya kecerdasan emosional, kamu punya skill resolusi konflik yang efektif. Kamu gak akan mudah senggol bacok meledak-ledak atau justru hancur berkeping-keping. Kamu mengatasi perselisihan dengan bijaksana. Yang keempat, ketika hidup ada masalah, kecerdasan emosional membantu kamu mengatasi stres dengan cara yang sehat. Yang kelima, pengambilan keputusan. Karena kamu bisa mempertimbangkan antara emosi dengan logika untuk menemukan solusi terbaik. Yang keenam, leadership. Para pemimpin-pemimpin hebat di dunia ini memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Mereka bijaksana, bisa menginspirasi sekaligus memotivasi orang lain. Yang ketujuh, membuat kita lebih mampu beradaptasi, lebih optimis, dan lebih berpengharap. Nah, sekarang udah tahu EQ ternyata sepenting ini. Menurut kamu, kenapa ya nggak diajarkan di sekolah? Orang tua yang nggak tegas sama anak-anaknya, dengerin, Anda sedang merusak masa depan anak Anda. Sekalipun Anda orang kaya, dengar baik. Kalau Anda mau lihat anak Anda berhasil, tegas sama mereka,
Papa mama cuma bisa kuliahin kamu. Selesai kuliah, katakan umur 23, kamu sudah harus bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri. Harus tegas. Kasihan Bu Heni. No. Anda biarkan mereka di rumah umur 25, 26, 27, 28. Enggak kerja, cuma main game. Tidur subuh, bangun siang. Emangnya Anda hidup selamanya? What if you die? Apa yang terjadi kalau Anda dipanggil Tuhan? Anak Anda mau makan apa? Mau kemana? Oh, jangan takut Bu Heni, pabrik saya banyak, harta saya melimpah, anak saya nggak bakal kelaparan. Saya sudah lihat harta orang habis dalam sekejap. Hari ini saya mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo dalam melakukan pertemuan dengan beberapa CEO ternama di China. Yang pertama adalah kita membahas dengan 4 CEO besar yang akan melakukan investasi di kawasan industri Kaltara hijau, dan mereka akan segera melaksanakan groundbreaking setelah beberapa persyaratan internal dari China selesai, dan kemungkinan besar akan dilakukan di Desember tahun ini. Yang kedua adalah kita juga hari ini melakukan penandatanganan MOU dan sekaligus perjanjian kerjasama dalam rangka membangun ekosistem hilirisasi di Rembang, kawasan Batam, yang menelan investasi kurang lebih sekitar 11,7 billion US dollar, di mana investasi ini adalah untuk membangun pabrik kaca dan solar panel. Ini SNG Glass adalah salah satu perusahaan pemain terbesar di dunia di bidang kaca, dan di Indonesia akan dibangun juga nomor 2 terbesar di dunia setelah dari China. Perbedaan orang yang berpikir positif dan orang yang negatif adalah: pertama, orang positif itu saling mendoakan, sedangkan orang negatif itu saling menjatuhkan. Yang kedua, orang positif itu memperbaiki kesalahan, sedangkan orang negatif itu mencari-cari kesalahan. Kemudian yang ketiga, orang positif itu melakukan perbaikan, sedangkan orang negatif itu mencari-cari alasan. Dan yang terakhir, yang keempat, orang positif itu mengambil pelajaran, sedangkan orang negatif itu mencari-cari pembenaran. Peternak ayam kampung itu kian sukses, bre. Saya kasih tahu trik rahasianya. Pinjam saja ke bank 10 juta. Maka dalam 10 juta tersebut 6 juta kalian belikan ayam remaja, itu harganya sekitar 30 ribuan, 4 juta modal pakan. Setelah itu 2 bulan kemudian bisa dipanen, bre, dengan harga 150 ribu kalau sudah dewasa. Dikalikan saja 200 ayam, maka akan menghasilkan 30 juta rupiah. Kan sudah dapat untung 20 juta. Mantap kan? Inilah. Hai guys, kamu harus lebih berhati-hati terhadap link-link yang sering disebarkan oleh orang lain di WhatsApp. Bisa jadi link itu mengandung virus. Mau tahu cara bagaimana ngecek link itu kena virus atau tidak, ada virusnya atau tidak? Ayo disimak. Pertama, kamu buka websitenya guys, namanya virustotal.com. Kemudian pada menu di website kamu pilih URL. Nah, sekarang kamu copy link yang ada di WhatsApp yang mencurigakan, kemudian kamu paste di menu yang sudah disediakan di website. Lalu klik tombol search, maka otomatis website akan menampilkan analisa keamanan dari link yang kamu masukkan. Jika link itu ada virusnya, maka ada checklist berwarna merah guys. Kalau checklist warna hijau semua berarti link itu aman. Gampang kan guys? Orang itu kalau gampang berprasangka buruk sama orang lain, itu karena banyaknya keburukan yang ada dalam dirinya, sehingga dia akhirnya setiap lihat orang dianggap sama dia tuh buruk. Kenapa? Dianggap sama seperti dirinya. Makanya termasuk salah satu yang dianggap kelemahannya orang baik itu apa? Nganggap semua orang sama baiknya seperti dirinya. Padahal tidak semua orang itu baik. Akhirnya banyak orang yang baik itu mudah ditipu sama orang lain. Bangunkan anak pagi hari itu harus bereskan waktu malamnya dulu. Karena kalau seorang dewasa aja waktu malamnya berantakan, bangunnya tidur jam 1, dibangun jam 5 atau subuh setengah 5, pasti ada perlawanan. Kecuali orang-orang yang soleh dan memang terbiasa masjid, ada. Apalagi anak-anak, ya makanya pastiin beresin waktu malamnya. Yang kedua, bikin kesepakatan sama anak. Anak umur 6 tahun boleh kita bikin sepakat besok mau dibangunin sendiri apa dibangunin sama mama atau papahnya. Idealnya bangunkan adalah papa. Ini riset di Mesir, anak
yang dibangunkan papahnya lebih berprestasi dibandingkan jika dibangunkan ibu. Kenapa? Karena papa itu membentuk referensi tokoh di kepala anak pada saat membuka mata. Kalau yang bangunkan adalah papa, maka anak punya yang namanya membayangkan dalam diri dia itu seperti proyeksi bapaknya, orang yang suka bertualang, kompetitif, berkompetisi, kan gitu dunia laki-laki. Kalau bangunkan adalah ibu, walaupun ibunya bekerja, ibu tuh dunianya nggak jauh dari sumur, kasur, dapur, Carrefour, kan gitu. Jadi dunia ibu tuh nggak jauh dari itu. Jadi anak-anak juga memiliki hal yang berbeda. Jadi bapak nih, kalau bisa bapaknya. Yang kedua adalah, tadi bapak besok bangunkan jam berapa? Yang kedua, besok mau dibangunkan caranya bagaimana? Jadi itu yang harus kita negosiasi. Mau dibangunkan jam berapa dan caranya gimana? Nah, kalau dia bilang 4:30, nggak masalah. Mau jam 5 pun nggak masalah, walaupun subuh sekarang 4:30. Yang penting jangan lewat dari jam 5. Ya, jangan lewat dari jam 5. Tapi kita harus konsisten. Jam 5 mereka bangun. Nah, gimana caranya? Anak tuh preparation ya, persiapan sebelum bangun itu namanya setengah jam untuk dia siapkan dari tidur dalam ke tidur dangkal. Makanya kalau bangunnya jam 5, 4:30 sudah di warning, dibangunkan dari tidur dalam ke tidur dangkal. Cirinya, kalau tidur dalam tuh ngorok. Nah, kalau tidur dangkal itu minimal udah melek kita. Nggak apa-apa, kita bangunnya 4:30. Adek, setengah jam lagi ya. Jadi, nah itu biarin. Nah, dan kedua, bisa pindahin dia, kalau perlu digendong 6 tahun, biarkan dia tidur, dipindahin dari lokasi tidur nyaman ke yang kurang nyaman. Kalau tadinya di kasur, ke lantai aja. Ya, jangan ke sofa, sofanya lebih nyaman lagi, sama ngorok juga, ke lantai aja, atau kemana. Ya, berikutnya adalah 7x4 rumusnya. Setiap 7 menit sekali kita bangunkan. Sebentar lagi ya nak, itu. Nah, 4 kali dibangunkan itu barulah sebutin udah jam 5, terus kalau dia minta dibangunkan semalam adalah dengan diusap, dinyanyikan atau digendong, lakukan itu. Nah, kalau dia nggak mau bangun, disitulah dikenal hukum konsekuensi. Bukan karena dia nggak mau bangun, tapi karena melanggar perjanjian semalam. Itulah hakikatnya Islam itu. Islam menghukumi orang yang melanggar janji, ya. Karena udah janji semalam. Nah, hukuman yang terbaik adalah mengambil kesenangannya. Ya udah, berarti kalau nanti nonton TV jam 7 nggak dulu, ya. Kan itu ya nggak apa-apa, disitulah betul pilihannya ayah, namanya tegas ya.